Kementerian Haji dan Umroh terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas jemaah haji Indonesia selama berada di Mekah. Langkah ini, pemirsa, diambil guna menjaga kebugaran fisik jemaah menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Informasi selengkapnya sudah terhubung dengan Akmal Fauzi, jurnalis media Indonesia yang tergabung dalam tim Media Center Haji. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Akmal. Assalamualaikum. Bagaimana pengawasan terhadap aktivitas jemaah Indonesia di sana? Ya, Assalamualaikum, Andi dan pemirsa Metro TV. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat ini tengah masif melakukan visit ke hotel-hotel jemaah yang ada di Mekah. Fokusnya yaitu tetap menjaga kondisi kesehatan jemaah, mengedukasi baik itu aktivitas maupun edukasi terkait bimbingan ibadah. Kemudian ada pesan yang disampaikan oleh PPI Arab Saudi agar jamaah tidak memaksakan diri beribadah ke Masjidil Haram setelah melakukan umroh wajib. Sebagai alternatif jamaah bisa melakukan ibadah di masjid-masjid sekitar hotel ataupun di hotel itu sendiri karena sudah disiapkan musola di setiap masing-masing hotel. Uh, Edukasi ini melibatkan berbagai layanan, baik layanan kesehatan, bimbingan ibadah maupun layanan disabilitas. Tujuannya agar jamaah bisa dalam kondisi fisik prima menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tidak hanya kepada jamaah, sosialisasi dari PPI Arab Saudi ini juga menyasar ke kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Mereka disampaikan oleh PPIH Arab Saudi untuk tidak melakukan agenda yang terlalu memforsir atau membuat kelelahan jamaah. Salah satunya yaitu city tour atau ziarah sampai nantinya puncak ibadah haji berlangsung. Bahkan Kementerian Haji dan Umroh juga sudah menerbitkan edaran larangan city tour, kemudian menerbitkan edaran terkait anjuran ibadah umroh sunnah maksimal 3 kali. Tujuannya agar meminimalisir risiko kelelahan fisik yang berakibat fatal kepada jamaah. Kemudian cuaca di Mekah juga cukup panas. Sampai hari ini berdasarkan early warning system yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umroh, cuaca pada siang nanti waktu Arab Saudi bisa mencapai 43 derajat Celcius. Selain berbicara soal kesehatan, pesan tegas juga disampaikan oleh Kementerian Haji kepada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk tidak mengambil keuntungan kepada jamaah dengan cara yang ilegal. Kemarin saya sempat berbicara dengan Kepala Bidang Perlindungan Jamaah atau Ditlinjam PPIH Arab Saudi daerah kerja Mekah. Mereka telah memeriksa sejumlah orang dari KBU yang ternyata yang diduga mematok harga kursi roda mencapai lebih dari 7 sampai 10 juta rupiah. Padahal tarif resmi dorong kursi roda itu berkisar Rp300 atau 1,38 juta, ataupun nanti ketika masa puncak haji harganya mencapai Rp600 atau sekitar 2,7 juta rupiah. Demikian. Baik, Akmal, kita tahu bahwa ada banyak sosialisasi dan diperingatkan jemaah ini untuk save energi begitu ya sampai di puncak haji nanti di Armusna. Cuma kan kadang-kadang kan jemaah kita mungkin karena ini pertama kali haji, jadi mereka semangat sekali untuk ibadah sunnah dan lain-lain. Bagaimana kemudian bisa meyakinkan jemaah untuk ayo jaga kondisi jelang Armusna? Ya, salah satu langkah yang dilakukan oleh PPI Arab Saudi yaitu melakukan pendampingan di hotel masing-masing. Nantinya di setiap hotel ada petugas bimbat ataupun petugas lansia. Mereka visit ke kamar-kamar bahkan untuk melayani bimbingan ibadah. Kemudian selain itu ada agenda kegiatan di hotel masing-masing dengan cara senam pagi. Kemudian ada pengarahan di hotel jemaah untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan ketika pada siang hari ataupun ke Masjidil Haram ketika waktu-waktu padat seperti Isya ataupun Maghrib. Komitmen ini telah dilakukan oleh Kementerian Haji tentunya untuk menjaga fokus kesehatan fisik ibadah fisik jamaah sampai nantinya ibadah puncak haji. Oke, Akmal Fauzi melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, 300 kursi roda
tiba di Jeddah dalam rangka menunjang layanan jemaah haji khususnya lansia dan disabilitas. Kursi roda baru ini merupakan bantuan dari BSI untuk mendukung para petugas haji di Arab Saudi. Menyambut puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satu upaya yang dilakukan PPIH Arab Saudi adalah memperkuat layanan bagi jemaah lansia dan disabilitas dengan menambah ratusan kursi roda baru. Sebanyak 300 unit kursi roda bantuan dari Bank Syariah Indonesia tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bantuan tahap pertama ini datang bersama dengan kedatangan jemaah haji kloter Jakarta Bekasi 14. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menjelaskan kursi roda ini akan segera didistribusikan ke berbagai titik pelayanan, terutama di Mekah untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina atau Ar-Musna. Selain untuk Mekah, sebagian kursi roda juga akan dikirim ke Madinah guna memperkuat layanan kepulangan jemaah haji di akhir masa operasional haji. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan haji ramah lansia dan disabilitas. PPIH juga memastikan bantuan ini baru tahap pertama dan masih akan ada pengiriman tahap berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas jemaah selama puncak haji. Puluhan musyrif dini Kementerian Haji dan Umroh tiba di Tanah Suci untuk memperkuat pendampingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia. Musyrif dini akan memberikan bimbingan keagamaan serta memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan sesuai dengan syariat Islam. Puluhan musyrif dini Kementerian Haji dan Umroh tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Selasa sore waktu Arab Saudi. Kehadiran para musyrif dini ini untuk memberikan pendampingan keagamaan kepada jemaah haji Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Musyrif dini Khalil Nafis menjelaskan para musyrif akan memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap sesuai dengan syariat Islam dan juga tuntunan Rasulullah SAW, termasuk memberikan panduan bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik atau sakit seperti dalam pelaksanaan safari wukuf, mabit di Musdalifah, hingga mabit di Mina. Selain memberikan bimbingan ibadah, musyrif dini juga akan mengawal kebijakan dan pelaksanaan teknis haji agar tetap selaras dengan ketentuan fikih. Menurut Khalil Nafis, musyrif dini akan menjadi rujukan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait fikih haji yang mungkin muncul di kalangan jemaah. Sebelum memasuki puncak haji, para musyrif juga akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jemaah terkait tata cara ibadah haji sesuai dengan mazhab dan ketentuan yang digunakan pemerintah Indonesia. Jumlah musyrif dini yang diturunkan tahun ini mencapai lebih dari 30 orang yang akan ditempatkan di daerah kerja Madinah, Mekah, serta sektor-sektor pelayanan jemaah di Kota Mekah. Para musyrif akan siaga memberikan konsultasi dan pendampingan keagamaan bagi jemaah selama operasional haji berlangsung. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari proses yang biasanya lebih banyak Indonesia melakukan haji tamattu, kita juga disesuaikan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika ada dari jamaah haji yang sakit, barangkali perlu bantuan seperti safari wukuf, bahkan nanti ketika murur di Musdalifah, mabit di Mina, itu semuanya kita guidance bagaimana mereka bisa sesuai dengan tuntunan Islam. Kapan mereka boleh mengambil ya dari dispensasi, semuanya dari proses ibadah haji, dan bagaimana mereka juga bisa melaksanakan harus sempurna dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi sakit, tidak semua sakit itu mendapatkan dispensasi di dalam Islam, tapi ada sakit tertentu yang sampai diperbolehkan untuk mengambil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.